Hai orang-orang kuat, apa kabarnya? Kalian pasti udah baca judul podcast hari ini kan? Siapa dari kalian yang sering banget ngalamin perasaan insecure? Bahkan saking seringnya, perasaan insecure bisa datang tiba-tiba tanpa direncanakan, yang akhirnya bisa membuat mood kita menjadi galau. Dia cantik banget ya. Dia putih banget. Dia langsing banget. Dan masih banyak lagi kata-kata yang bisa memancing kita jadi semakin insecure. Seakan setuju dengan standar yang diciptakan oleh orang lain. Walaupun sebenarnya kamu tahu bahwa mengikuti standar yang diciptakan orang lain itu sama sekali bukanlah diri kamu. Akhirnya kamu gak menjadi diri kamu sendiri dan malah merasa tertekan untuk mendapatkan standar yang diciptakan oleh orang lain. Mulai sekarang, coba buat standar untuk diri kamu sendiri. Ubah cara pandangmu dan tetapkan standar terbaik yang cocok untuk dirimu. Tanpa harus mengubah dan memaksa dirimu untuk sesuai dengan standar orang lain yang ditetapkan oleh mereka. Ketika kamu udah buat standar untuk diri kamu sendiri, otomatis tujuan kamu hanya berfokus pada standar yang kamu ciptakan tadi. Dan pastinya, dalam pencapaian standar tersebut tidak akan merasa tertekan dan kamu tidak akan ngerasa terbebani. Karena standar yang kamu buat berdasarkan kemampuan diri kamu sendiri. Standar di sini nggak melulu tentang standar kecantikan. Masih banyak standar lain, teman-teman. Standar lain yang diciptakan oleh orang lain. Seperti standar kehidupan, standar pertemanan, standar kepintaran, atau standar-standar lainnya. Yang kemungkinan standar ini dipasang sangat tinggi, sehingga kadang membuat kita megap untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Ketika kita tidak mencapai standar ini, seakan-akan hal yang wajib kita lakukan adalah merasa insecure dan merasa kita tidak mampu ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh orang lain. Teman-teman, sekeras itukah kita terhadap diri kita sendiri? Berusaha mengikuti standar-standar yang diciptakan oleh orang lain, yang akhirnya membuat kita kehilangan rasa percaya diri kita, dan akhirnya kita selalu merasa tidak aman akan diri sendiri. Teman-teman, nilai kamu itu bukan berdasarkan dari penilaian yang dilakukan oleh orang lain. Kamu bukan hasil dari perintahan dan penglihatan orang lain. Kamu adalah berharga. Dan kamu itu pemeran utama dalam kehidupanmu. Bicaranya, insecure itu manusiawi. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Baik karena kurang percaya diri, ataupun karena merasa dirinya paling rendah. Tapi teman-teman, sebagian besar pasti udah tahu kalau kita insecure terlalu lama
dan terlalu berlebihan, itu nggak baik kan buat kita. Mungkin kita bisa mengurangi rasa insecure kita dengan cara menerima kekurangan kita. Karena kita tahu, setiap manusia pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin juga kita sering membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Berhentilah teman-teman untuk melakukan hal seperti itu. Kita semua memiliki pribadi yang sangat berharga. Menghilangkan insecure memanglah bukan hal yang mudah. Tapi jika kita insecure melulu dan bahkan sampai kadar yang berlebihan, itu kan gak baik, teman-teman. Yuk, berdamai dengan diri kita. Ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain, ya sudah, biarkan saja. Karena apa? Karena kita hidup untuk menjadi nyata, bukan menjadi sempurna. Kita hidup untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita sayangi, bukan untuk semua orang. Mengikuti omongan orang lain tidak akan ada habisnya, tapi mengikuti isi hatimu akan membawamu untuk mencapai apa yang sebenarnya kamu inginkan. Teman-teman, tak apa kok untuk menjadi berbeda. Berbeda di sini artinya bukan kesan ke arah negatif ya. Tapi berbeda maksudnya tidak mengikuti standar orang lain yang sangat keras itu. Contohnya untuk para perempuan, standar kecantikan yang sangat tinggi. Biasanya kita akan disebut cantik kalau kita putih, langsing, dan wajah kita tirus. Pokoknya look kita itu bagus tiada celah. Dan kita kaum Hawa yang mengikuti standar ini pastilah akan sangat berusaha untuk mewujudkannya di dalam diri kita. Menyiksa dan memaksa diri kita untuk terlihat seperti itu. Berusaha diet dengan diet yang sangat ketat sampai menyiksa tubuh kita. Workout mati-matian dengan tujuan dan motivasi yang salah. Mengambil berbagai macam perawatan yang bahkan tidak jelas asal-usulnya, hanya karena kita diimingi dengan hasil yang cepat. Dan bukan cuman itu, masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan untuk memenuhi standar kecantikan itu tanpa memandang kecantikan yang sudah ada pada dirinya. Kecantikan pribadi lepas pribadi sudah tertutupi akibat standar kecantikan yang berlaku di tengah-tengah kaum Hawa. Kalau ada yang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ditetapkan itu, biasanya perempuan akan insecure dan kadang jadi cemburu dengan wanita lain
yang fisiknya mendekati standar kecantikan tersebut. Karena standar kecantikan tersebut, kaum Hawa dijadikan buta. Tidak melihat apa sih kecantikan yang terpancar dari dirinya. Padahal, jika kita bisa menerima diri kita dan mencintai diri kita, pada akhirnya kita akan memancarkan aura positif dari tubuh kita. Dan ketika kita menerima kondisi bagaimana diri kita sudah tahu bagaimana untuk memperlakukan kita dan bagaimana untuk memperlakukan tubuh kita dengan baik. Kita sudah tahu bagian tubuh mana yang memerlukan perhatian untuk kita menjadi lebih baik versi diri kita sendiri. Teman-teman, coba bayangin ketika kita melakukan hal ini, mengubah diri kita ke versi kita yang lebih baik lagi dengan landasan dari diri kita sendiri, tanpa menyangkut pautkan standar tinggi orang lain. Ketika kita diet, kita melakukan diet sehat yang sesuai dengan tubuh tanpa harus menyiksa dan tanpa harus merasakan rasa lapar. Ketika workout benar-benar dilakukan tanpa terlalu memaksa tubuh. Pastinya, jika kita melakukan hal ini, tubuh kita juga akan memberikan feedback yang sangat menakjubkan. Karena kamu sudah tahu apa yang menjadi kelemahan tubuh kamu, dan kamu tahu obat apa yang harus kamu berikan yang sesuai dengan tubuhmu. Indah bukan teman-teman? Ketika kamu mengubah rasa insecure kamu menjadi rasa sayang dan cinta kamu pada diri kamu sendiri, yang akhirnya menguntungkan kamu. Pada akhirnya teman-teman, yang menjadi saingan kamu itu bukan standar yang tinggi atau omongan pendapat orang lain padamu, tapi sainganmu sesungguhnya adalah dirimu di masa lalu, dimana ketika menoleh ke belakang, ketika melihat masa lalu, kamu akan tersenyum, menatap dan berkata, "Hai aku di masa lalu, ini aku versi terbaik dari diriku, yang akhirnya berhasil aku kendalikan tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Ya, aku menang. Aku menang terhadap pengendalian diriku dan hidupku. Aku mencintai aku yang sekarang, yang terbaik versi aku, dan aku menyayangi diriku sendiri. Dan aku tidak ingin disamakan dengan orang lain, karena setiap orang memiliki mahkotanya masing-masing dan cerita masing-masing pula. Teruntuk diriku, mari menjadi rekan sampai seterusnya hingga kita disebut pemenang dalam pertandingan kehidupan ini. Diriku, aku mencintaimu bagaimanapun keadaanmu. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Teruntuk perasaan insecure, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Karena jika aku tidak merasakanmu, mungkin aku tidak bisa menjadi seperti sekarang.
orang yang berdamai dengan dirinya sendiri.